dan sebagainya. Solidaritas, kesetiakawanan itu nilai yang ketiga. Apakah betul kita itu merawat dan mengembangkan watak kesetiakawanan? Kalau saya ambil saja contoh yang selalu saya sampaikan kepada umat, angka tengkes itu susah sekali dikurangi. Sementara sampah makanan yang dibuang itu semakin semakin tahun semakin tinggi. Apakah itu namanya solider? Yang keempat, keberpihakan khusus memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Solidernya seperti apapun, usahanya sebanyak apapun, tetap saja ada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Tidak punya KTP, tidak punya kartu nikah, anak-anaknya tidak bisa sekolah, dan sebagainya. Belum lagi kalau kita melihat saudari-saudara kita yang berada jauh di pinggir-pinggir negeri kita. Dan nilai yang kelima adalah keutuhan ciptaan. Perubahan iklim, misalnya. Perubahan iklim yang akibatnya panen juga gagal, tidak tahu lagi ini musim apa, dan sebagainya. Tentu Anda semua sebagai wartawan jauh lebih tahu daripada saya mengenai situasi seperti itu. Tentu kita berharap agar pesan Natal sebagaimana saya coba tangkap, ini mendorong, kalau saya berbicara tentu khususnya untuk umat Katolik, tetapi sebagai warga negara, saya juga mau mengatakan kepada sesama saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita kembali ke jati diri kita. Kita diciptakan nanti dengan fungsi apapun, dengan peran apapun yang berbeda-beda. Tetapi semuanya adalah demi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau itu semakin disadari, saya yakin kegaduhan-kegaduhan itu juga akan semakin berkurang. Tetapi ketika kegaduhan-kegaduhan itu, ketika itu dimulai dicederai, dengan sendirinya kegaduhan itu akan semakin bertambah. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih, penafsiran kami di Keuskupan Agung Jakarta kembali ke jati diri manusia, dan itu berarti berpihak. Seperti Allah berpihak kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Untuk sementara itu saja dulu. Mungkin tidak sama dengan yang ada tertulis di situ, tetapi itulah yang saya yakini sebagai pesan Natal khususnya untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Saya buka langsung untuk pertanyaan. Tadi sudah ada dari Kompas, 1, 2, dari yang ketiga ada? Baik, kita langsung dari Kompas, silakan nama dan ya Kompasnya, Kompas apa? Selamat pagi, selamat Natal untuk Bapak Uskup Romo Hani sama Romo Samuel dan teman-teman jurnalis yang merayakan. Saya Fajri dari Harian Kompas. Di siaran pers saya garis bawahi satu kalimat Bapak Uskup soal gereja terpanggil untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Kita tahu 2 hari belakangan kata korupsi ini sangat kencang dibahas di publik, terutama ada sekjen sebuah partai yang tertangkap. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya gereja untuk terus menggaungkan gerakan anti korupsi ini menjadi lebih kencang, menjadi lebih efektif, dan bisa terlihat hasilnya. Karena kan korupsi itu belakangan di bangsa Indonesia kita, Bapak Uskup, bukannya berkurang tapi semakin parah. Terima kasih. Kalau kembali kepada yang tadi saya sampaikan, yaitu karena jati diri manusia yang bersangkutan, yang korupsi itu, jati diri yang paling dasar diingkari. Itu kalau kita omong tentang konsep. Sehingga macam-macam kepentingan lain yang melunturkan jati diri yang paling dasar itu. Nah, kalau kita melihatnya secara konkret,
Saya kira korupsi itu suatu realitas yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Saya ambilkan satu contoh ya Mas ya, soal budaya. Diingkari seperti apapun, masyarakat kita itu budayanya adalah budaya feodal. Tidak bisa disangkal. Salah satu contoh dalam kebudayaan tertentu, bahasa tertentu diciptakan untuk melestarikan feodalisme. Nah, ketika seorang hidup sadar atau tidak sadar di dalam situasi feodal, dia akan berpikir mengenai gengsi, mengenai kedudukan. Di dalam masyarakat feodal, yang paling dicari-cari adalah kedudukan. Status itu, status sosial, gengsi, dan sebagainya. Nah, kalau sudah orientasi hidupnya seperti itu tanpa disadari, maka segala macam cara mau dicari untuk mencapai yang dicari itu, entah itu kekuasaan, entah itu namanya gengsi, dan itu semua butuh uang. Jadilah korupsi. Satu. Yang kedua tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya, untuk membunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta, adalah membuat lembaga gereja itu transparan, sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dan dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja, supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya, menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi, komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi Mas, segala macam hal ada di balik korupsi itu. Korupsi adalah suatu realitas yang amat sangat kompleks. Baik, sekarang pertanyaan kedua, silakan Mas. Selamat Natal untuk Bapak Uskup dan Bapak Romo. Saya Maulana dari Investor Trust, Pak, mau bertanya mengenai di press release disebutkan mengenai dampak ekonomi BPS, dari data BPS yang kelas menengah menurun, kemudian ada kemungkinan tahun depan ada tekanan ekonomi. Apa pesan Keuskupan Agung Jakarta mengenai keputusan pemerintah, dampak PPN, kemudian di tahun depan ada tekanan ekonomi yang mungkin makin kuat. Dan apa pesan Keuskupan Agung Jakarta
untuk umat dan masyarakat dalam menghadapi tekanan tersebut, dan apakah pesan untuk kembali hidup sederhana kembali digaungkan? Terima kasih. Saya pribadi, Mas, berusaha untuk mengikuti diskusi mengenai hal-hal itu di dalam melalui televisi kah, melalui koran, melalui studi bersama, mencoba mengikuti. Tapi ramalan-ramalan itu kan tidak selalu jelas ya, diramalkan begini nanti jadinya begini. Oleh karena itu bagi saya yang paling penting adalah kita ikuti perkembangan zaman yang tidak jelas itu. Mengenai PPN, pasti nanti yang mempunyai keahlian di dalam bidang itu tidak akan berhenti berdiskusi. Hanya tentu kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis. Artinya tidak ikut, ya sudahlah ikut pemerintah mau apa kita ikut, enggak. Tetapi kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul karena keputusan itu, dan kita belum tahu apa yang akan timbul dari masalah itu. Tentu yang namanya hidup sederhana itu harus terus dijaga. Itulah sebabnya tadi Mas, di dalam ketika saya bicara tentang ajaran sosial gereja, prinsip-prinsip ajaran sosial gereja mesti terus dipegang, khususnya tentu saja oleh umat yang ada di dalam wilayah pelayanan saya. Jadi tahun ini yang sudah hampir selesai, Keuskupan Agung Jakarta itu menggaungkan semangat solidaritas. Tahun depan, artinya beberapa hari lagi, dimulai tema yang keempat, yaitu memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Itulah pasti salah satu akibat, tadi misalnya kelas menengah semakin sedikit jumlahnya, kemampuan belanja semakin menurun, dan sebagainya. Sementara seringkali yang terjadi adalah untuk menanggapi situasi seperti itu diambil jalan yang mungkin harus dipertimbangkan terus-menerus. Saya sering pergi ke daerah timur, Mas. Keuskupan-keuskupan itu kan selalu berusaha di dalam perjuangan memberdayakan masyarakat. Salah satu yang disampaikan kepada saya adalah bantuan-bantuan sosial langsung itu seringkali mematikan usaha pemberdayaan. Seringkali, tidak selalu dan tidak di mana-mana. Tetapi kalau dua tempat yang penting oleh pimpinannya dikatakan begitu, saya kira suatu catatan yang penting. Hati-hati dengan bantuan seperti itu. Karena ketika mendapat bantuan langsung, gerakan pemberdayaannya berhenti. Padahal sudah diusahakan lama. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan hati-hati supaya jalan yang ditempuh tidak justru membuat kesulitan lebih banyak. Tapi saya pikir pimpinan-pimpinan pemerintahan juga sudah sungguh-sungguh memikirkan bahaya-bahaya seperti itu. Dan kita bersyukur banyak ekonom yang menulis, banyak ekonom yang berdiskusi bersama-sama, dan saya yakin menyampaikan gagasan-gagasannya kepada pemerintah. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Satu kesempatan, sudah ya? Sudah cukup, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kardinal atas press conference yang sudah diberikan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua partisipasi dan kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal.